Di kolom berikutnya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryansyah dari kelas 11 TPJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi username menggunakan MikroTik Routerboard 952 UI. Baiklah, langsung saja kita ke topologinya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke topologinya. Di sini saya akan menggunakan dua bahan dan dua alat. Untuk alatnya saya menggunakan MikroTik Routerboard 952 UI dan juga laptop. Lalu untuk bahan-bahannya saya menggunakan dua kabelan dan juga Winbox. Baiklah, langsung saja kita ke topologinya. Untuk kabel yang tersambung pada internet, kita sambungkan ke dalam routerboard MIDI port 1. Sampai dia menyala seperti ini. Baiklah, untuk kabelan yang kedua, di sini kita masukkan dari port 2 yang ada di routerboard ke dalam laptop. Sampai dia berwarna seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja topologinya. Langsung saja kita mulai ke konfigurasinya. Baiklah, bisa langsung aja langkah pertama kita masuk ke Winbox. Lalu kita refresh sampai dia muncul seperti ini. Tandanya kita sudah menyambungkan dari port 2 yang ada di routerboard masuk ke dalam laptop. Dia akan mendapatkan IP seperti ini. Kalau kita klik aja di sini, karena kita belum menambahkan password, jadi kita bisa langsung saja masuk. Klik saja enter. Di sini kita disuruh untuk menambahkan passwordnya. Di sini saya menggunakan password yang mudah saja. Di situ 1. Lalu kita klik check now. Lalu kita pergi ke bagian interface. Di bagian ether 1 dan ether 2 ini kita akan memberikan komen untuk penanda misalnya. Jadi ether 1 ini kita menggunakan dia sebagai internet. Lalu untuk ether 2 yang kita gunakan sebagai LAN. Dan ether 3 nya kita gunakan sebagai access point. Lalu oke, jika sudah kita bisa langsung saja pergi ke IP client, DHCP client, lalu pergi ke place, lalu kita tambahkan ether 1, kita klik apply, lalu oke, sampai dia bound seperti ini. Selanjutnya kita bisa lanjut pergi ke IP address set untuk menambahkan IP dari untuk ether 2 dan ether 3-nya. Kalau ether 1-nya dia sudah otomatis dari jaringannya. Baiklah, saja kita tambahkan. Di sini saya untuk ether 2-nya saya menggunakan 192.168.30.1/24. Lalu kita pilih ether 2, kita apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan untuk ether 3-nya 192.168.31.1/24. Di bagian ini kita menjadi ether 3, apply lalu oke. Baiklah, selanjutnya kita bisa pergi ke IP, lalu firewall. Kita bisa tambahkan klik NAT, lalu tambahkan generalnya di bagian ini RSNAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih ether 1 dan action-nya kita pilih Masquerade yang ini. Kita apply lalu oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke IP lalu DNS. Di bagian DNS ini kita bisa buat 8.8, kita menggunakan 8.8, kita apply lalu oke. Selanjutnya langkah terakhir kita DHCP setup. Lalu kita pilih ether 2-nya, kita next terus. Sama halnya juga seperti ether 3-nya, kita next terus. Kenapa dia warna merah? Karena dia di port 3-nya yang ada di routerboardnya itu tidak tersambung kabel kemanapun. Jadi makanya dia berwarna merah. Baiklah, selanjutnya kita bisa langsung pergi ke mengecek apakah dari routerboardnya ini sudah mendapatkan jaringan dengan cara login dulu. Namanya admin. Lalu untuk passwordnya yang tadi 1, pilih saja, lalu Q. Nah, di bagian sini kita bisa buat ping dulu 8.8. Jika sudah TTL seperti ini, tandanya dia sudah mendapatkan jaringan dari yang ada di routerboardnya. Baiklah, selanjutnya kita bisa langsung saja pergi ke command prompt. Di bagian command prompt ini kita bisa klik ipconfig spasi /renew. Di bagian ini kita klik saja sampai dia muncul seperti ini. Di sini kita sudah mendapatkan IP-nya di sini 192.168.30 yang tadi kita gunakan tadi. Baiklah, selanjutnya kita bisa ping apakah ada jaringannya. Ping 8.8.8.8 enter.
Di sini sudah TTL, tandanya dia sudah terkoneksi internet. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari username-nya. Yang pertama kita buat dulu IP3 menjadi hotspot dengan cara klik IP lalu hotspot, lalu di bagian sini kita pergi ke server, lalu hotspot setup. Di sini kita pilih Ether 3, lalu kita next, 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 next. Sampai DNS name ini kita pilih buat nama kita dibarengi dengan net. Net. Jika sudah kita next, sampai di sini kita pilih password folder usernya. Saya membuat satu saja supaya mudah. Lalu kita next sampai dia set pass completed successful. Contohnya kita bisa pergi ke server profile, lalu pergi ke sini, lalu user ID sini kita centang, lalu kita apply, lalu oke. Nantinya kita bisa pergi ke sistem untuk melihat di bagian package-nya sudah ter-add userman atau tidak, user manager atau tidak. Kalau belum ada user manager, kita bisa tambahkan yang sudah saya download. Di sini jika kalian belum download, kalian bisa pergi ke Chrome, lalu buka di sini MISB 449.18, lalu pilih bagian yang atas, lalu pergi ke bawah sampai pilih yang ini 649.18 ini, lalu pilih yang MISB yang all package MISB yang ini. Jika sudah terdownload seperti ini, jika sudah terdownload, di sini saya sudah mendownload, kalian bisa mengekstraknya terlebih dahulu agar bisa dibuka. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke penambahannya. Kita bisa pergi ke file, lalu pergi ke upload. Sini kita menggunakan yang ini, all package MISB 49 ini, lalu pilih yang user manager, lalu kita open, tunggu dia sampai menginstal. Di sini sudah ada dia, lalu kita melakukan reboot untuk routernya. Di sini kita klik reboot, lalu yes. Kita tunggu sebentar. Baiklah, jika lampunya sudah menyala dua-duanya, kita bisa langsung saja masuk. Di sini kita passwordnya tadi 1, kita enter. Nah, di bagian sini user manajernya sudah ditambahkan. Baiklah, langsung saja kita lanjut konfigurasinya. Selanjutnya kita bisa pergi ke radius. Langsung kita incomingnya ini kita centang yang accept, lalu apply OK. Lalu kita tambahkan radiusnya untuk di bagian service ini kita bisa centang untuk hotspot dan loginnya. Lalu untuk addressnya kita bisa ambil dari IP client. Lalu untuk status kita Ctrl C. Lalu untuk addressnya Ctrl V. Seperti ini. Lalu untuk secretnya kita membuatnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah apply lalu OK. Baiklah, selanjutnya kita bisa buka Chrome. Lalu kita masukkan IP kita, lalu slash userman seperti ini. 192.168.30.1/userman. Jika itu sesuai yang IP yang sudah kalian buat. Baiklah, langsung saja kita enter. Di sini kalian bisa langsung loginnya menggunakan admin, lalu enter. Nah, jika ada muncul seperti ini, kita hapus terlebih dahulu. Di bagian sini kita bisa centang semuanya, lalu remove. Lalu di bagian routernya juga kita bisa edit lalu remove. Lalu di bagian profile juga kita remove. Lalu di limitationnya juga kita remove. Selanjutnya kita bisa kembali lagi ke router, lalu kita tambahkan add, lalu new. Di bagian ininya kita buat nama kita ditambah dengan net seperti tadi, rd.net. Lalu untuk IP addressnya kita bisa ambil dari IP client tadi juga. Chat, lalu status kita ambil Ctrl C saja. Lalu kita kembali ke ininya. Lalu slashnya kita hapus. Bisa saja tadi Ctrl C ke sini. Lalu untuk passwordnya kita sesuaikan dengan radius juga 123456778. Seperti ini kita buka winboxnya lagi. Di bagian radius ini kan bisa juga ngambil IP-nya juga yang tadi itu yang sudah kita tambahkan. Itu sama aja, sini kan kita tadi tambahinnya di IP client. Jadi untuk secretnya kita buat juga sama. Lalu kita kembali lagi ke
Mikrotik User Manager ini. Lalu untuk bagian authorization-nya itu kita klik parent time zone-nya dulu, kita ubah menjadi +7. Lalu kita authorization successful. Lalu kita add. Baiklah, langsung saja kita di sini kita enablein dulu. Kita edit lalu kita enable. Baiklah, jika sudah kita bisa pergi ke profile. Lalu kita pergi ke profile ini, ditambahkan. Di sini namanya terserah. Di sini saya membuat namanya RD. Lalu create. Lalu untuk bagian sini kita bisa tambahkan limitationnya juga, kita bisa tambah RD. Lalu add. Jika sudah, kita bisa langsung kembali ke profile lagi. Lalu untuk di bagian ini kita aktifin. Lalu untuk waktunya kita buat jadi seperti ini aja. Lalu kita masukkan ke RD ini, jangan lupa dicentang. Lalu kita add. Ini kita buat 07 aja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung saja pergi ke. Baiklah, selanjutnya kita bisa ke setting, lalu pergi ke template. Di sini kita bisa dapatkan template dari untuk lalu kita bisa di bagian template ini bisa tambahkan nama kita RD, lalu kita create. Nah, jika sudah khusus seperti ini, kita bisa cari template yang akan kita gunakan. Ada di Google dengan search template user man. Jika sudah, kita enter, lalu kita bisa klik ini aja. Nah, lalu kita bisa copy bagian ininya. Ini untuk headernya kita bisa copy bagian sini sampai bawah. Nah, di bagian sini lalu kita Ctrl C. Lalu kita bisa pergi ke mikrotik ini lagi, di headernya kita taruh. Jika sudah, kita lanjut lagi tempelin yang row-nya kita ambil. Lalu Ctrl C, lalu kita sini kita Ctrl V lagi. Bisa seperti ini. Di sini kita bisa mengganti di bagian ini di bagian buana.net ini kita bisa ganti nama kita, misalnya RDNet. Selanjutnya kita bisa lanjut pergi ke footernya, kita salin juga lagi di bagian footer ini, kita Ctrl C, lalu kita kembali lagi, lalu kita Ctrl V lagi. Di bagian break ini juga yang terakhir kita Ctrl C, di sini kita Ctrl V. Jika sudah, kita klik save. Jika sudah, kita bisa langsung pergi ke user, lalu kita add batch. Di sini kita menambahkan, kita menggunakan 10 user. Lalu untuk panjang username-nya kita buat 3. Lalu untuk password sama login, jadi nama itunya sama loginnya. Passwordnya sama loginnya. Lalu kita klik add. Baiklah, jika sudah, kita bisa langsung pergi centang semuanya, lalu kita enable. Di bagian ini kita klik generate. Lalu kita menggunakan template yang tadi yang sudah kita gunakan itu. Jika kita sini pilih langsung generate. Seperti ini, tandanya sudah jadi. Selanjutnya kita bisa memindahkan port yang ada di router board. Yang kedua itu pindah ke 3. Baiklah, selanjutnya kita pindahkan dulu port yang 2 yang ada di sini, kita pindahkan ke port 3-nya. Kita pindahkan sampai dia berwarna hijau seperti ini di port 3-nya. Lalu kita sambungkan ke internet lagi. Lanjut kita masuk ke dalam Chrome-nya lagi. Baiklah, jika kita sudah masuk ke dalam mikrotiknya, kita bisa langsung masukkan kode voucher yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan yang paling atas itu T6C dan passwordnya juga T6C. Karena saya tadi membuat password dan username itu sama. Jadi dia tidak membuat username itu dan passwordnya itu berbeda. Nah, langsung aja kita masuk namanya tadi T6C.
lalu temponya pastinya juga T6C. Lalu kita connect. Nah, di sini tandanya sudah bisa, kita juga bisa buktikan. Kita bisa klik YouTube, ini bisa kebuka. Nah, di sini sudah bisa terbuka. Lalu mungkin itu saja cara mengkonfigurasi dari userman-nya yang berbentuk voucher juga seperti ini vouchernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan cara meresetnya dengan cara pergi ke VirtualBox lagi, lalu pergi ke sistem, lalu reset configuration, lalu dua-duanya dicentang. Seperti itu. Tunggu sebentar. Nah, sampai seperti caranya sudah reset. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cara membuat voucher menggunakan userman. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.